Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Taib ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita dari kitab Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita telah memasuki kaidah yang ketiga, ya, di mana beliau menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah kaum yang mereka bermacam-macam sesembahannya. Ada yang menyembah matahari, bulan, bintang, malaikat, ya, orang-orang saleh, nabi, dan yang sebagainya. Kendati demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerangi mereka dan tidak membedakan tingkatan atau level sesembahan mereka, sama saja. Karena namanya ibadah, jika diberikan kepada selain Allah, diminta dari selain Allah, maka itulah yang namanya kesyirikan. Dan ini juga sebagai bentuk bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa syirik itu hanya sebatas menyembah berhala. Tidak. Ya, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam juga melarang kita untuk sholat di waktu-waktu terlarang. Di antaranya ketika matahari terbit, ya, ketika matahari terbit dan ketika matahari hendak terbenam menjelang maghrib. Ini dilarang. Kenapa ya ikhwah? Karena disitulah orang-orang Majusi, penyembah matahari, sedang sujud, sedang beribadah, sedang menyembah matahari. Maka kita sebagai kaum muslimin dilarang agar kita tidak tasyabbuh, tidak ikut-ikutan, tidak sama, ya, beribadahnya orang muslim dengan orang Majusi. Itu ya. Itu semuanya untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Padahal mungkin kita bertanya, tapi kan kita sholat untuk Allah. Sekalipun di waktu terlarang, tapi kan itu untuk Allah. Nah, untuk Allah. Tapi ingat, sekalipun niat kita untuk Allah Azza wa Jalla, tapi di saat itulah para penyembah matahari dari kalangan orang-orang Majusi, mereka sedang beribadah, mengagungkan Tuhannya yaitu matahari. Maka kaum muslimin dilarang. Karena ada unsur tasyabbuh, mengikuti, ya, menyerupai ibadahnya orang-orang Majusi yang mereka menyembah matahari. Dilarang dalam Islam. Sekalipun niatnya menyembah Allah Azza wa Jalla. Itulah indahnya Islam ketika ada sebuah ibadah yang sama atau yang menyerupai orang-orang kufar, maka Islam datang untuk menyelisihinya. Dibedakan, ya. Karena jangan sama agama Islam, agama yang punya prinsip, yang punya izzah, yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla, jangan sampai sama dengan ibadahnya orang-orang kufar. Dan di antara mereka juga ada yang menyembah malaikat. Ya, ada yang menyembah malaikat. Akan dijelaskan dalam sebuah ayat bahwa yang mereka sembah itu bukan malaikat. Bal kanu ya'budunal jin. Namun yang mereka sembah adalah jin, bukan malaikat. Ya. Baik, kemudian kita baca dalil yang selanjutnya bahwa di antara mereka juga ada yang menyembah nabi. Nah, nih. Ada yang menyembah nabi. Wa dalilul anbiya, dan dalil bahwa di antara mereka orang-orang musyrikin itu menyembah para nabi. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Tatkala Allah berfirman, berkata kepada Isa, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau menyuruh kepada manusia atau mengatakan kepada manusia
agar engkau menjadikanku. Ya, apakah engkau berkata kepada manusia, ittakhiduni, anta qulta linnasi ittakhiduni? Apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku wa ummiya, dan ibuku, ilahaini min dunillah, dua sesembahan, dua ilah dari selain Allah. Nabi Isa nanti ditanya sama Allah, wahai Isa, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia agar menjadikan dirimu dan ibumu dua sesembahan dari selain Allah? Maka Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada hak bagiku untuk mengatakan demikian. Lihat, Isa berlepas diri. Saya enggak ngomong seperti ini. Enggak ada hak bagiku untuk mengatakan demikian, wahai Allah, karena Engkau adalah sesembahan yang esa, yang satu-satunya. Saya enggak pernah ngomong kayak gitu. Itu bukan hak saya, ya Allah. In kuntu qultu faqad alimtah. Jika aku mengatakan demikian ya Allah, maka Engkau lebih mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau lebih tahu apa yang ada dalam diriku, dan saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya Engkau wahai Allah, dat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ini ya, ini bentuk bahwasannya bukti kalau di antara mereka orang-orang musyrikin menyembah para nabi. Ya, menyembah para nabi. Dan Rasulullah SAW bertemu banyak dari kalangan orang-orang musyrikin. Di antara mereka dari kalangan Nasrani Najran, kaum Nasrani dari Heraklus, dan yang lainnya yang mereka menyembah Isa alaihi salam. Kemudian juga di zaman Rasulullah juga ada suatu kaum yang mereka menyembah Uzair. Menyembah Uzair. Sebagaimana Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Lihat, orang Yahudi mereka menyembah Uzair. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu anak Allah. Bayangkan, kalau orang Nasrani, Isa adalah anak Allah. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Zukhruf, qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakanlah wahai Muhammad, jika Allah Ar-Rahman memiliki anak, maka katakanlah saya, yaitu Nabi Muhammad, yang paling pertama kali menyembah anaknya Allah itu. Karena Nabi Muhammad alaihi salam, dia pertama kali mendapatkan wahyu, maka Nabi pasti akan diperintah untuk menyembah anaknya Allah. Tapi nyatanya tidak ada ayat satupun yang memerintahkan dan menunjukkan Allah itu punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Akan gak ada sama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya punya anak. Bahkan Nabi tidak pernah, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan Allah bahwasanya Allah punya anak. Maka Nabi justru diperintah oleh Allah, seandainya Allah punya anak, maka katakan wahai Muhammad, saya yang paling pertama kali menyembah anak tersebut, anaknya Allah tersebut.
Kemudian di sini wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dan orang-orang Nasrani berkata bahwasanya Isa adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, demikianlah apa yang mereka ucapkan. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl, ya demikianlah ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka, yang mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu sebelum mereka. Ya, qatalahumullahu anna yufakun, laknat Allah atas mereka. Jadi Allah memerangi mereka, bagaimana mereka sampai berpaling. Ya, itu bukti ya bahwa ada kaum musyrikin yang mereka menyembah malaikat. Ya, Uzair disembah oleh kaum Yahudi dan Isa disembah oleh orang-orang Nasrani. Ini bukti. Ya. Dan orang-orang musyrikin di zaman dulu ya, mereka menganggap bahwasanya malaikat itu adalah putri-putri ya, putri-putri Allah. Kalau malaikat itu dianggap putri-putri Allah, anak putri. Kemudian tadi Isa dan Uzair dianggap sebagai putra Allah. Ya. Jadi dari demikian mereka menganggap bahwasannya mereka layak untuk disembah. Bayangkan ya. Ini bukti, tidak bisa terbantahkan. Sekalipun kedudukan seandainya ya, Allah punya anak, Allah punya putri, seandainya nggak mungkin, namanya haram untuk disembah. Ya, haram untuk disembah karena ibadah hanya diperuntukkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ikhwan ya. Baik. Kemudian dalil yang selanjutnya, bukti bahwasanya mereka orang-orang musyrikin di zaman Nabi itu juga menyembah orang-orang saleh. Wa dalilus shalihin, dan dalil bahwa mereka menyembah orang-orang saleh. Qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Dalil. Jadi Allah berfirman, orang-orang yang mereka seru itu, mereka yabtaguna ila rabbihimil wasilah, mereka itu justru mencari wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Dan mereka juga mengharapkan rahmat Allah, dan mereka takut akan azab Allah. Ini kan. Jadi para orang-orang saleh, ya para wali-wali yang mereka adalah orang-orang saleh yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka sendiri berusaha menguatkan dengan keimanannya, ketakwaannya, ketaatannya yang menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya mereka pun butuh kepada Allah. Ya, kenapa kalian sembah para orang-orang saleh tersebut? Wah, mereka juga mencari wasilah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh, dengan ketaatannya. Dan mereka berlomba-lomba siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah. Ya. Dan mereka juga mengharap rahmat Allah, dan mereka juga takut akan adab Allah. Kenapa kalian sembah? Gitu loh. Jadi sama aja. Mereka juga berusaha menjadi hamba yang taat, yang saleh, dan berusaha ya mencari rahmat Allah, mengharapkan rahmat Allah, dan mereka juga takut akan adab Allah. Jadi kenapa kalian sembah? Ya, di mereka itu orang-orang saleh tersebut demikian. Jadi jangan disembah. Mereka juga butuh kepada Allah, butuh ampunan Allah, takut kepada adab Allah, mengharapkan rahmat Allah. Itu orang-orang saleh. Ya, begitu maksudnya ya. Ngerti kan maksudnya? Jadi maka kalau kita mintalah kepada Allah. Berusaha mencari wasilah yang dibenarkan dalam Islam. Wasilah dengan amal saleh. Wasilah bertawassul dengan asma wa sifat. Ya, dengan amal saleh.
Atau tawasul dengan meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Yang masih hidup tentunya. Tawasul dengan keimanan. Ya, begitu caranya ya. Jadi tingkatkan keimanan, dengan keimanan inilah kita bertawasul untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Karena dengan ketaatan inilah seseorang akan semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah tawasul yang dibenarkan. Bukan tawasul minta kepada orang yang sudah meninggal, yang mereka juga butuh, takut kepada adab Allah, yang sama-sama butuh kepada Allah. Baik. Ini ya dalil bahwasannya di antara mereka ada yang menyembah para orang-orang soleh. Wa dalilul asjari wal ahjar. Wa dalilul asjari wal ahjar qauluhu ta'ala. Dan di antara dalil, di antara mereka itu ada yang menyembah pohon dan batu. Firman Allah Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Afara'aitumul lata wal uzza. Maka apakah pantas kalian menganggap Lata dan Uzza adalah sesembahan? Wa manatas salisatal ukhra, dan Manat yang ketiga, dan yang lainnya, ya, dan yang lainnya sebagai apa? Anak-anak perempuan Allah. Nah, ini ya, ini bukti bahwasannya di antara mereka yang menyembah pepohonan wal ahjar. Kalau Lata itu disebutkan dalam sebuah hadis ya. Yang Lata itu dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kana Lat rajulan yaluttu sawiqal hajj. Lata itu seorang laki-laki yang melembutkan, membuat adonan gandum untuk dibagikan kepada jamaah haji. Jadi orang soleh ya, Lat itu nisbah kepada nama orang soleh yang dia dulunya suka membuat roti, kemudian dibagikan kepada orang-orang jamaah haji. Nah, ketika meninggal si tukang roti ini atau si pembuat roti ini, karena Lata yaluttu ya, artinya mengadon, membuat roti, membuat adonan roti. Kalau kita sekarang kan mixer ya, di mixer. Nah, orang ini kan suka bikin roti tuh, ngadon roti, kemudian dicetak dan dibagikan kepada jamaah haji. Lata yaluttu dan nisbah kepada Lat, orang yang suka mengadon. Nah, setelah dia meninggal, Lata ini apa? Dibuatkan patung di atas kuburannya. Nah, ini. Jadi setelah meninggal, dibuatkan berhala, diukir mirip dengan orang soleh tadi yang suka membagikan roti ke jamaah haji tadi. Dibikin ukiran, diukir, mungkin hidungnya, matanya, ya mungkin jenggotnya, begitu ya, mungkin dikasih sorban gitu ya, dibuat berhala, diletakkan di atas kuburannya. Kemudian lama kelamaan ya Ikhwan, sebelumnya nggak disembah, nggak, sebagai kenang-kenangan saja. Kalau ini sebagai simbol dulu menjadi orang soleh yang suka membagikan makanan kepada jamaah haji, membagikan roti kepada jamaah haji. Biasa kan gitu kan, kalau di sebuah tempat atau daerah, kalau ada seorang yang dia itu tokoh, mungkin tokoh nasional yang punya pengaruh di tengah masyarakat, entah itu penemu apa gitu ya, itu tokoh reformasi atau apalah. Nah, bisa dibikinkan berhala, dibikinkan bentuk patungnya untuk dikenang. Kayak mungkin seorang dokter yang pernah berjasa di zaman peperangan melawan Belanda gitu ya. Itu dibikinkan berhala di situ. Sebelumnya nggak disembah, cuma ditaruh di atas di kuburannya saja. Nah, lambat laun ya, karena syaitan tidak akan berhenti untuk menyesatkan manusia, sampai akhirnya mereka ya ganti generasi dan ke generasi, akhirnya dia disembah. Iya,
Padahal sebelumnya sebelumnya patung tadi apa dibuat hanya untuk simbol untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan si Latta tadi, orang saleh yang membuat roti tadi, ya, agar mereka meminta syafaat, agar mereka dengan anggapan, dengan takarrub kepada si Latta ini, agar nanti dia bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya, itu Latta. Kemudian Uzza ya. Uzza, kita baca Uzza. Saya bacakan di sini nih, di penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Latta kan dari nisbah kepada orang soleh yang suka membuat roti. Nah sekarang kalau Uzza, siapakah Uzza itu? Nah ini Uzza, kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, syajaratun minas salami fi wadi nakhlatin baina Makkah wal Ka'bah baina Makkah wat Taif haulaha bina'un wasatair. Jadi Uzza itu adalah pohon besar gitu ya, pohon dari salam di lembah Nakhlah, lembah kurma antara Makkah dan Taif, yang di sekitarnya dibangun pohon besar, pepohonan di sekitar dibangun, dikasih bangunan gitu ya. Wasata dikasih apa namanya, kalau bahasa kita penutup itu loh, satair penutup, kelambu bahasa Jawanya, kelambu ya, gorden gitu ya, dikasih kayak penutupnya itu, dihiasi dengan satair ya, gorden-gorden ditutup dengan kelambu. Wa indah sadanatun, dan juga di situ ada sadana, juru kunci. Wa fiha syayatinu yukallimunan nas, di dalamnya itu ada syaitan-syaitan yang mereka berbicara kepada manusia, yang bisa diajak bicara kepada manusia. Wa yalannul juhal anna hadzal ladzi yukallimu wa nafsu hadhihi syajarah. Nah, orang-orang jahil menganggap bahwa yang berbicara kepada mereka ini adalah pepohonan tadi, pohon yang disebut dengan Uzza. Ya, jadi mereka anggap pohon ini sakti, pohon keramat, yang dia bisa bicara. Padahal itu jin-jin, para syaitan yang berbicara. Terus, aw hadzal baitul ladzi banahu ma'anna manal ladzi tukallimu bihi syayatin. Litudillahum an sabilillah. Ya. Padahal rumah yang mereka bangun ini, atau pohon besar, kemudian di sekitarnya mereka bangun sebuah bangunan, yang berbicara kepada mereka adalah syaitan untuk menyesatkan dari jalan Allah. Wa kana hadzal sanam li Quraisy wa ahli Makkah wa man haulahum. Dan pohon yang dikeramatkan ini menjadi apa? Berhala untuk orang Quraisy dan penduduk Mekah dan orang-orang yang di sekitarnya. Ini ya kawan ya. Jadi Uzza ini semacam pohon ya, pohon besar. Ini bukti bahwasanya mereka yang menyembah berhala ya, berupa dari pohon maupun apa, bebatuan. Tadi kalau Latta kan batu, kalau apa namanya, berhala dari orang soleh. Kemudian kalau Uzza tadi pohon. Kalau Manat, ini Manat nih, apa itu Manat? Sokhratun kabiratun fi Makkah fi makanin yaqau qariban min jabal Kudaid, kata Syekh Shalih Fauzan, kalau Manat itu sokhratun kabirah, batu yang besar yang berada di tempat yang dekat dari Gunung Kudaid, Jabal Kudaid atau bukit atau Gunung Kudaid, antara Makkah dan Madinah. Wa kanat li khuza'atin wal Aus wal Khazraj. Jadi batu besar ini yang dijadikan sesembahan ini milik Bani Khuza'ah, Bani Aus dan Bani Khazraj. Wa kanu yuharrimuna min inda bil hajj. Dan mereka melakukan ihram, yang dijadikan tempat ihram, artinya apa? Mikot ketika ihram
di sisinya ketika mereka mau hendak berangkat haji. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembahnya dari selain Allah. Jelas ya? Jadi kalau Lata nisbah kepada Latta Yalutu, orang soleh yang suka membuat mengadon roti kemudian dibagikan kepada orang-orang soleh. Kalau Uzza adalah pohon besar, pepohonan, kemudian yang dibangun di sampingnya itu bangunan dikasih pagar, dibangun besar, dibangun dengan bangunan yang sangat tinggi, ada juru kuncinya di situ. Dianggap bahwasanya ada syaitan, dianggap dari pohon yang dikeramatkan sehingga dia bisa berbicara pada itu syaitan-syaitan yang ada di pohon tersebut. Kemudian kalau manat adalah batu besar ya, batu besar yang dia berada di dekat Gunung Kudaid, dan ini milik Bani Khuza'ah, Hajraj dan Bani Aus, yang mereka jadikan mikot untuk melakukan ibadah haji dan mereka menyembahnya. Itu ya, itu bukti bahwasannya mereka juga menyembah dari bebatuan dan pepohonan. Baik. Wa hadis Abi Waqid Al-Laisi, dan dari hadis Abi Waqid Al-Laisi. Qala, ini beliau membawakan dalil dari hadis. Biasanya jarang ya. Biasanya dari Al-Qur'an dan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an apa? Sudah nggak bisa dibantah. Ya. Kevalitannya. Ya, kebenaran Al-Qur'an tidak yang berani membantah. Maka beliau sering membawakan Al-Qur'an. Dan terkadang hadis, ada hadis cuma hanya untuk menjadi penguat saja. Menguatkan saja. Kalau hadisnya mungkin orang bisa membantah. Oh, ini kan hadisnya palsu. Ini kan lemah atau yang bagaimana lah. Ini Al-Qur'an, mana yang berani mengatakan Al-Qur'an itu lemah? Tidak ada yang berani. Bahkan orang-orang kafir dulu ditantang untuk mendatangkan, membuat, karena mereka ahli syair, ahli sastra, coba datangkan dari kalimat-kalimat kalian, bikin sastra yang bisa menandingi ya bahasa Al-Qur'an. Mereka tidak berani sedikit pun. Nah, beliau membawakan hadis Abi Waqid Al-Laisi. Qal kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ke Hunain. Wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin, dan kami itu dulu baru-baru saja masuk Islam. Artinya baru masuk Islam, masih dekat di zaman kekufuran. Jadi masih ada benih-benih, sisa-sisa kekufuran. Ini namanya orang baru masuk Islam, tapi masih ada keyakinan kufurnya masih ada melekat dalam hatinya. Wajar kan baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun, dan orang-orang musyrik itu memiliki sidrah. Apa itu sidrah kan? Sidrah itu kan kalau bahasa kita ini pohon itu loh, yang buat ruqyah itu sidrah. Apa sih dok? Yang buat ruqyah. Ya. Yakufuna indah, yang mereka beribadah di sisinya. Yang mereka beribadah di sisinya. Jadi di sisi apa? Pohon tersebut, pohon sidrah tadi. Oh ya, pohon bidara ya, Pak. Pohon bidara, sidrah ya. Sampai lupa. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi pohon bidara. Sidrah itu pohon bidara. Kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, yakufuna indah, mereka itu iktikaf, artinya ibadah di sisi pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka meletakkan, menyandarkan senjata-senjata mereka di sekitar pohon tersebut. Yuqalu ladzatu anwat, pohon tersebut ya dinamakan dzatu anwat. Itu anwat sebutannya. Famararna bisidratin, dan tatkala kami melewati sidrah, pohon bidara tadi ya, pohon bidara tersebut, fakulna, kami bertanya dan berkata kepada Rasulullah, kami bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam ya, ketika kami melewati pohon tersebut,
Kami berkata kepada Nabi, "Faqulna ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Al-hadis. Ya Rasulullah, jadikan kami dhatu anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrikin, mereka juga menyembah dan memiliki dhatu anwat. Itu lihat. Ya, artinya di zaman itu ada yang menyembah pohon. Ya, menyembah pohon bidara. Jadi kan di pohonnya dikeramatkan, yang mereka agungkan, bahkan ketika mereka melewat memberikan penghormatan terlebih dahulu dengan meletakkan senjata-senjata disandarkan ke pohon tersebut dan diberikan persembahan. Itu nyata ya. Jangan salah kalau ibadah, kalau yang namanya syirik itu hanya menyembah berhala saja, sangat salah, keliru. Ternyata faktanya banyak sekali. Ya, orang-orang melakukan persembahan kepada selain Allah lewat pohon, dengan berhala, dengan malaikat, dengan jin, mungkin dengan nabi yang sudah meninggal, dan seterusnya. Ini menjadi bahan perhatian bagi kita agar waspada terhadap kesyirikan yang beraneka ragam bentuknya, bermacam-macam. Karena ingat ya kawan, syaitan sudah berjanji, iblis berjanji, la'uwiyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan Bani Adam semuanya, tak kecuali. Akan berusaha keras mereka menyesatkan manusia. Bagaimana caranya? Sampai mereka melakukan kekufuran, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bentengi kita dengan ilmu yang bermanfaat, kokohkan akidah, kokohkan tauhid, agar jangan sampai kita jatuh ke dalam perbuatan syirik. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.